yatasawwaru ayyujibahu syai'un wa huwa alladhi adharu kulla syai'in. Ila muallifi hadzal kitab Sayyid Ibnu Athaillah Asy-Syakandari. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa natawassalu bin naf'i ulumi jami'i asabili. Allahumma 'allimni wa 'allimna kama 'allamtahu. Kaifa, bagaimana, yatasawwaru, masih tergambar, ayujibahu, hingga ia mengalaminya sesuatu, wahwa, padahal Allah itu alladzi, adalah zat adharu, yang lebih jelas, kulla syai'in, atas semua sesuatu. Ibnu Athaillah Asy-Syakandari mengingatkan kepada kita semuanya, kok bisa-bisanya kita ini adalah makhluk yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia ini kecuali hanya untuk beribadah. Artinya, apapun yang kita lakukan saat ini, dimanapun kita berada saat ini, apapun yang kita lakukan dan laksanakan di saat ini, pekerjaan atau jenis apapun yang kita sandang saat ini, intinya hanya satu, yaitu semua itu bukan tujuan, bukan target, bukan titik kumpul, karena kehadiran kita ini di sini hanya untuk beribadah. Artinya, jenis apapun yang kita lakukan itu hanyalah wasilah untuk mencapai tujuan tersebut. Makanya kita harus bermuhasabah, berintrospeksi dari jenis pekerjaan, dari jenis perbuatan, dari jenis profesi, apakah benar-benar sudah direalisasikan sebagaimana yang Allah amanatkan kepada kita semuanya. Yang menjadi guru, yang menjadi karyawan, di sini kan variatif. Ada yang menjadi entrepreneur, ada yang menjadi pedagang. Kita berkumpul di sini dalam casing yang sama. Kita sarung, kita pakai peci, semuanya pakai baju koko, tapi dalam keseharian kita beraneka ragam. Dari keragaman-keragaman tersebut, apakah keragaman tersebut, apakah profesi tersebut sudah mampu menjawab tugas dari Allah?
Gitu. Apakah sudah benar-benar melaksanakan titah dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang kita lakukan itu adalah wujud dan bentuk tanggung jawab kita atas perintahnya? Kalau belum sampai, kalau belum melakukan, berarti sia-sia semua apa yang kita lakukan ini. Apakah kita tidak malu dengan makhluk-makhluk Allah yang lain? Dulu disumpah semuanya. Bukan hanya kita sebagai manusia saja. Pun binatang pun juga punya sumpah untuk mengabdi. Mereka diperintahkan oleh Allah, binatang-binatang itu, gunung-gunung itu, lautan-lautan itu diperintah oleh Allah untuk beribadah kepadanya, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Dan mereka bersumpah bahwa kami tidak mampu untuk melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kami, tapi kami bersumpah untuk mengabdi kepada orang yang beribadah kepadamu. Binatang-binatang itu sudah bersumpah untuk mengabdi kepada kita. Gunung pun juga sudah bersumpah untuk mengabdi kepada kita, untuk dijadikan solusi, untuk menjadikan wasilah untuk beribadah kepadanya. Bagaimana gunung itu mampu boleh dicakar, boleh diambil bebatuannya, boleh diambil apa yang ada di dalam perutnya, boleh dimanfaatkan oleh kita. Dan untuk selanjutnya kita sebagai pemegang amanah untuk beribadah, untuk merealisasikan semua unsur-unsur itu, semua kemanfaatan dari bumi, dari binatang itu, untuk dijadikan wasilah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita sebagai eksekutornya, sebagai pelaksana tugas inti untuk beribadah, apakah kita sudah melakukan itu? Apakah kita sudah benar-benar melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Padahal semua kekayaan ini sudah siap dan bertanggung jawab serta setia kepada kita. Dan apakah kita sudah setia kepada Allah? Sementara kita sudah diberikan energi semuanya. Ayam boleh dimanfaatkan, binatang-binatang itu boleh disembelih, semuanya boleh dimanfaatkan. Dan dia itu sangat ridho atas semua orang-orang yang ahli ibadah. Dan mereka itu tidak ridho. Ayam, kambing, semuanya itu tidak ridho. Mereka disembelih, mereka dimanfaatkan. Sementara tenaga yang dihasilkan dari energi yang ia berikan kepada kita semuanya, lalu kita tidak merealisasikan untuk beribadah kepada Allah, berarti mereka ini tidak ridho. Artinya yang mengutuk kita semua bukan hanya Allah semata, tapi binatang-binatang pun juga itu mengutuk kita semuanya, karena mereka tidak dimanfaatkan atas semua itu. Dan Allah sudah bertanggung jawab bagi semua hambanya yang selalu beribadah, atas rizkinya, atas kehidupannya, atas kesehatannya, atas kehidupannya. Allah itu sudah menanggung dan bertanggung jawab untuk semua itu, fasilitas-fasilitas itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Itulah janji Allah. Itulah janji Allah.
Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, ia akan diberikan jalan keluar untuk kehidupannya, dan ia akan diberikan rezeki dari apa yang ia tidak diperkirakan. Boleh kita berbuat, boleh kita bekerja, boleh kita berprestasi, tapi untuk urusan rezeki Allah yang atur. Karena perbuatan kita, usaha kita itu hanyalah bentuk dari ikhtiar. Untuk urusan rezeki Allah yang nanggung. Yang kita lakukan itu yang kita cari itu adalah fadlnya Allah, bukan hasil keringat kita. Karena keringat kita itu tidak ada apa-apanya. Karena ikhtiar kita itu tidak ada apa-apanya. Yang kita cari adalah fadlnya Allah, karunia-Nya Allah. Kita berbuat, kita bekerja, kita berikhtiar untuk urusan rezeki Allah yang ngurus. Allah yang ngurus, Allah yang ngatur. Itulah fadlnya Allah. Yang namanya fadl itu adalah anugerah, kenikmatan yang kita tidak bisa memperhitungkannya, itu namanya fadl. Itu namanya fadl. Tidak bisa dihitung dengan matematika, tidak bisa dihitung dengan hitungan-hitungan matematik. 1 tambah 1 itu berapa? 2. Itulah hitungan matematik. 4 tambah 4 8. 9 tambah 9 berapa itu? 18. Itulah hitungan matematik. Kalau karunia, kalau fadl itu bukan 1 tambah 1 itu 11. Itu namanya fadl itu. 2 tambah 2 4, bukan 4. Fadl itu 22. Yang jelas kita jangan transaksi dengan Allah itu. Udah Allah yang urus gitu. Barang siapa mengeluarkan 1 akan dapat 10, 10 nanti akan dikasih 100 dan selanjutnya. Jangan transaksi kayak gitu. Kalau begitu berarti matre di depan Allah. Jangan ikut menghitungnya. Yang penting itulah fadlnya Allah. Allah itu Maha tahu gitu. Karunia Allah itu Maha tahu. Mohon maaf kalau kita menghitung karunia Allah, tidak untuk merendahkan para asatidz gitu ya. Karena saya juga banyak yang nyebut ada di dalam dunia mereka juga kan. Seorang kiai, seorang ustadz, mereka ini tidak punya input yang jelas finansial, gaji tidak dapat, kerja juga tidak konsentrasi karena harus kepada jamaahnya, kepada anak-anak, hingga bisnis pun juga tidak begitu konsentrasi. Tapi lihat kehidupannya, inputnya tidak jelas, penghasilannya tidak jelas, itu yang gajinya juga tidak jelas. Siapa yang gaji? Tapi untuk kehidupannya lihatlah, apakah mereka hidupnya tidak jelas juga? Untuk kehidupannya, lihatlah kehidupannya, ekonominya sama aja dengan yang jelas-jelas pemasukannya, bahkan kadang lebih kan gitu ya, kadang lebih. Dapat menghidupi keluarga, dapat menghidupi anak-anaknya gitu kan, bahkan luar biasa banyak. Sementara yang punya penghasilan jelas enggak memimpikan dan enggak bermaksud untuk menunaikan ibadah haji, tapi di kalangan mereka banyak kan asatidz yang sudah melaksanakan ibadah
haji, padahal input finansialnya tidak jelas. Itu namanya fadl itu. Kalau dikoreksi, kalau dicari sama KPK, lu dapat uang dari mana kan gitu? Lu dapat uang dari mana? Input tidak jelas, profesi juga tidak jelas, kepenghasilannya kok bisa ibadah haji? Jangan-jangan uangnya dari mana? Kadang-kadang ustaznya juga tidak bisa jawab. Iya ya, saya juga nggak ngerti dari mana. Jangankan nanya ke orang lain, dia sendiri, beliau sendiri yang mengikuti akdar takdir Allah itu kadang-kadang dia juga tidak bisa jawab. Iya ya, saya juga nggak ngerti. Dari mana ya saya bisa ibadah haji? Dari mana ya saya bisa nyepalain anak? Rata-rata ustaz itu anaknya banyak. Karena mereka ini beliau ini pakai sarung terus. Motivasi hidup ya itu. Kalau saya di pondok itu kan dulu, kalau mau pulang itu ada yang tidak, mohon izin dari semuanya guru. Di antara beliau ini ada catatannya kalau dibukukan itu. Kalau lo susah hidup, kalau lo susah makan, dan di situ masih ada keluhan juga tentu isi perut, berarti lo jadi ustadz, jadi ajengan ini belum selesai. Karena Allah tidak menjanjikan seorang kiai itu untuk hidup susah. Kalau ustadz, kalau kiai hidupnya susah, berarti nyanternya belum selesai. Itu. Kalau lu susah isi perut, masih ngeluh urusan finansial, lebih baik balik lagi aja ke sini, ngaji lagi dengan saya. Gitu. Jadi itu menandakan bahwa siapa yang mengabdikan diri kepada Allah, Allah akan menjamin kehidupannya. Tapi jangan hitungan-hitungan yang salah gitu loh. Jangan matre di depan Allah. Kita ngasih 1000, di situ udah terbenak dalam pikiran itu, ntar sore dapat 10 dah. Jangan. Kita masukin ngasih ke seseorang 10.000, udah kebayang besok dapat 100.000. Nggak boleh, itu cinta matre namanya itu. Itu bukan ketulusan, itu materialistis. Itu artinya kita berbicara di bibir zikir, tapi dalam hati ini malah menjauhi Allah. Jadi ketulusan, keikhlasan itu. Jadi benar-benar kita ini mengabdi kepada Allah. Itu jangan kayak begitu hitung-hitungannya, itu hitung-hitungan yang salah. Boleh. Nah, di sini Ibnu Athaillah mengisyaratkan kepada kita semuanya, kok bisa-bisanya sih? Kaifa yatasawwaru ayyujibahu syai'un wa huwa alladhi adharu kulla syai'in. Kok bisa-bisanya sih mata ini masih tertipu, hati ini masih tertipu, niat ini masih tertipu? Kok bisa sih tertipu? Berbuat, bekerja, malah Allah itu semakin jauh, tujuan inti ini semakin jauh. Itu tandanya tertipu. Kok bisa sih seseorang yang diberi bekal, seseorang yang diberi amanah, seseorang yang diberi alat, kok bisa konsentrasi kepada alat itu, sementara yang membeli alatnya itu kok lupa kacang akan kulitnya. Kita diberi ayam, kita ini diberi ayam, konsentrasi kita itu kepada ayam, tidak mengingat lagi bahwa yang di depan kita itu adalah ayam, seekor ayam, hilang semuanya tanpa mengingat siapa yang ngasih ayam. Itu. Kita ini diberi uang,
Kalau cinta yang tulus, orang yang benar-benar ada ketulusan cinta dalam hatinya, dia ini tidak akan mengingat dan melihat itu. Jamaah rahimakumullah. Makanya Ibnu Athaillah Asy-Syakandari mengingatkan kepada kita semuanya, kok bisa-bisanya? Kok bisa sih kita ini sampai tidak bisa bertemu dan berhadapan dengan Allah? Padahal Allah itu yang mengadakan atas semuanya ini. Kita suka ayam, siapa yang memberi kita ayam? Kita menikmati pekerjaan, siapa yang ngasih kita pekerjaan? Kita diberikan rezeki, siapa yang memberikan kita rezeki? Kita diberikan kesehatan, siapa yang memberi kita kesehatan? Kok semua fasilitas itu kok tidak bisa dipakai untuk berpikir dan mengingat kepada siapa yang memberi itu semuanya? Kok bisa terlena? Kok bisa-bisanya kita ini terlena dengan ayam? Kok bisa terlena dengan profesi? Kok bisa terlena dengan keuangan? Kok bisa terlena dengan jamaah? Padahal semua itu Allah yang memberikannya. Itu namanya lupa kacang akan kulitnya. Kita diberikan fasilitas malah lupa kepada Allah. Ingat,